tuduhan aliran uang sebesar 5 miliar sampai 55 miliar ini kan sebenarnya disebutkan oleh sejumlah akun YouTube. Ya. Dan ini muncul ketika Rismond sudah mengajukan restoratif justice atau RJ. Apa yang Anda lihat di sini? Grand design-nya sebenarnya seperti apa di sini? Grand design-nya ini adalah permainan di antara mereka, ya, kaum ceboker ini ya, itu untuk melakukan ibaratnya adalah pengkeruhan kolam, ya, gitu. Jadi sebenarnya kan duduk perkara ini kan ijazahnya yang palsu itu 99,9%. Dan itu benar sekali. Pak JK tadi menyampaikan, kalau mau ini dikeluarkan dari awal, sudah selesai masalahnya. Dan itulah orang yang sangat negarawan, orang yang sangat cerdas itu ya Pak JK itu. Langsung keluarkan gitu. Jadi dari dulu kalau Jokowi ini nggak ngeluarkan, ya nggak selesai. Makanya kemudian ketika kasus ini sudah hampir sampai ke persidangan, Jokowi itu berusaha menarik-narik supaya nggak sampai. Ya, dikasihlah RJ, dikasih iming-iming ini. Beberapa orang kena lah, tuyul-tuyul itu ya, gitu. Sudah ada 2 tambah 1. Ya, dan kemudian apa? Saya bisa yakin, meskipun ini AI, Artificial Intelligence, Mas Cynthia, AI pun tetap ada yang buat. Nggak mungkin AI ini bisa tumbuh sendiri atau muncul sendiri. Jadi, pasti ada yang buat. Jadi maksud Anda substansinya, konteksnya, isinya pasti ada pembuatnya. Dan apa yang dilakukan Pak JK itu sudah sangat benar. Makanya saya dukung 11.000 triliun persen. Ya, dukungannya. Kenapa? Pertama kali ini muncul di akun namanya Dibikin Channel. Ya. Kemudian dibikin channelnya kita strike karena itu hoax. Sekarang muncul lagi namanya, ini namanya mirip-mirip ya, mohon maaf, tapi bukan terkait ke TV sebelah. Ini namanya insert celebrity, bukan insert investigasi. Inilah Dibikin Channel. Kemudian ini diglorifikasi oleh akun-akun kelompok yang namanya Ceboker Nusantara. Nih ada total ada berapa akun nih? Waduh, banyak banget kalau Ceboker Nusantara. Anda kan juga mahir soal telematika nih, Mas Roy. Iya. Kalau Anda mahir sebagai telematika, siapa kira-kira yang berada di balik grand design ini? Kalau tadi Anda, mereka sendiri itu? Mereka sendiri dari kelompok sana, dari kelompoknya Jokowi. Iya, karena mereka tidak ingin kasus ini lanjut ke persidangan. Ya, karena kan ini udah ketahuan. Sekarang ya, udah makin ketahuan. Hasil dari KIP itu legalisasinya sudah jelas bermasalah. Bang Andi, gimana Anda menjawab pernyataan dari Mas Roy? Kalau sebenarnya ada orang-orang yang mendesain, ada orang-orang yang menciptakan idenya, karena meskipun disebut AI, tapi konteksnya itu ada, substansinya ada. Jadi begini ya, sini ya. Kalau dikatakan Roy Suryo itu dan menuduh kita yang membuat itu konyol namanya. Enggak, ya. Buktinya kok. Jadi artinya begini. Kalau yang menciptakan AI itu memang harus diselidiki, itu siapa? Yang jelas itu 100% bukan dari kita. Itu ada perbuatan konyol kalau kita melakukan itu. Ya, apa yang terjadi mengenai RJ ya, setelah itu muncullah ya, bagaimana menggagalkan RJ-nya Rismond itu tidak mendapatkan SP3. Kelihatannya seperti itu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak JK itu adalah hak konstitusi beliau untuk bisa melaporkan karena merasa dirinya adalah tercemar. Ya, itu kita katakan itu hak konstitusi beliau gitu ya. Yang telah dikatakan oleh semua orang bahwa itu AI, artificial intelligence ya, yang diklaim oleh Rismond sendiri ya, yang memang harus ada yang namanya klarifikasi dari Rismond itu sendiri. Kita nggak tahu seperti apa nanti kan kuasa hukumnya untuk yang bisa menjelaskan Bang Rismond ini kan sudah menyatakan bahwa itu adalah buatan AI. Hanya videonya adalah AI. Tapi Bang Rismond tidak secara clear dalam klarifikasinya menyatakan bahwa konteksnya, substansinya juga tidak benar, tidak ada yang dibantah. Iya, makanya kan saya katakan itu saya tidak masuk sana karena saya bukan kuasa hukum dan saya juga bukan yang katakanlah di pihaknya Rismond ya dengan mereka pada saat itu kan. Saya ini adalah sebagai pendukung Jokowi yang bagaimana juga bisa keputusan mendapatkan RJ itu kita mendukung penuh yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi dan ada update terakhir semua. Tidak kenapa SP3? Jadi biar saya selesaikan dulu ya. Silakan. Jadi kan ini kan ada penggiringan opini publik, isu-isu yang mengatakan bahwa itu adalah pihaknya Jokowi. Iya, itu jelas. 1000% itu salah besar. Nanti terbukti. Karena itu adalah sesuatu yang konyol dan sontoloyo menurut saya. Karena ini sudah mau masuk tahapan ke P21 untuk itu ya. Jadi mereka sebetulnya merasa ya ketakutan kalau misalnya SP3 keluar itu dan Rismond menjadi saksi mahkota nanti di pengadilan, itu akan berbahaya kepada mereka. Ya, jadi ini dipermainkan sebagai panjang untuk opini publik terlepas
dari laporan Pak JK itu adalah hal yang tersendiri untuk itu. Nah, kalau kita lihat Pak JK mengatakan tunjukkan aja ijazahnya tuh udah ditunjukkan berapa kali di depan umum sudah ditunjukkan untuk itu. Nah, mungkin ya Pak JK tidak mengikuti bahwa ini sudah masuk ke ranah pengadilan untuk nantinya itu, dan ijazahnya itu dipegang oleh Polda Metro Jaya. Makanya ijazah itu nanti akan dibuka seterang-terangnya di masyarakat secara terbuka itu sebagai barang bukti. Oke, kalau kita ya, itu penting lagi, untuk kita ketahui, tidak ada penggiringan isu untuk itu. Oke, kalau kita kembali lagi soal laporan Pak JK yang melaporkan Bang Rismon ke polisi seperti itu. Kenapa sampai saat ini Bang Rismon belum melakukan klarifikasi? Anda terakhir kontak Bang Rismon kapan? Ya, saya terakhir itu di catatan Nadia Son, saya punya kanal YouTube, beliau curhat pada hari Kamis kemarin itu, hampir seminggu yang lalu itu, sebelum dia berangkat ke Bali G untuk menyelesaikan buku revisinya tentang Jokowi White Paper itu yang dia tarik, ya. Karena dia mengatakan mempunyai banyak sekali kesalahan-kesalahan yang di sana. Sehingga dia mengaku bahwa itu ijazahnya Pak Jokowi adalah asli untuk itu. Jadi menurut Bang Rismon itu adalah agenda utamanya yang terpenting? Agenda utamanya dia katakan ini yang saya harus selesaikan dalam bulan ini harus selesai. Kenapa? Karena SP3-nya belum keluar kah? Iya, bukan masalah SP3 belum keluar. Ketika semua sudah bertanda tangan, ya Pak Jokowi dan 3 pelapor lainnya, itu diserahkan kepada penyidik. Ya, bagaimana penyidik itulah dilimpahkan 100%, apakah dikeluarkan segera ataukah dikeluarkan nanti, itu adalah ke penyidik. Tapi kewajiban dari Rismon itu untuk menyelesaikan buku yang ongoing itu revisinya dalam bulan Mei harus tuntas.